Halo guys, salam sehat sahabat Hormata. Hari ini kita mau kunjungan bersama dokter ke sekolah SMA Negeri 1 Jonggol atau sekolah samurai. Nah, hari ini kita akan bahas temanya apa? Kesehatan remaja dan pubertas. Temanya kesehatan remaja dan pubertas. Ini temanya keren banget. Sekarang kita udah di jalan, disetirin langsung sama pematerinya. Dr. Nurul. Hidup lebih bermakna. Dokter dan perawat siap membantu. Dengan senyum tulus selalu menyambutmu. Di sini semua rasa aman terlindung. Jadikan hari lebih cerah dan sejuk. Rangkul kita rangkai kebersamaan. Kuatkan langkah raih impian. Di Permata Jonggol kita percaya. Kesehatan terjaga, hidup lebih bermakna. Ini baik ya Pak RT. Udah potong rambut itu Beb. Iya. Demi kesini. Kamu harus uji dia ganteng ya. Cakep. Belakang mobil putih. Oh iya. Iya. Oke Pak. Mobil putih. Belakang kepala sekolahnya. Sini SMA Best of the Best. Enggak ya? Jauh ya? Berat di parkirnya ini. Masa nggak mundur ini nanti ya, ujungnya ke sana aja dah. Berat Pak parkirnya Pak. Kamu nyuruh di belakang sih? Kita sudah sampai guys. Sebelumnya saya pernah silaturahmi ke sini Pak, diarahkan ketemu dengan Bu Upah waktu itu. Terus kata Bu Upah, Bu Iman ini ada kegiatan seperti ini, boleh saya konfirmasikan. Karena ini hari Jumat, awalnya rencana setelah Jumat, tapi takut ya susah ini ngumpulin anak-anak tuh agak susah karena mereka udah selesai sebelum Jumat. Jadi kita ngambil ini sekarang lagi istirahat. Jadi setelah istirahat, jadi anak-anaknya langsung berkumpul di balik gitu kan. Terima kasih Bu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, gimana kabarnya? Baik, sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu dengan mengucap alhamdulillah. Bahwasannya kita semuanya pada sehat semua ya. Ya. Jadi ditanya udah makan belum? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Kayaknya kebanyakannya kayaknya belum gitu ya. Mudah-mudahan ya belumnya itu juga kebanyakannya sengaja gitu ya. Karena sehat itu penting ya, ya. Baca dulu Beb. Sehat itu penting sekali. Oleh karena itu Seru ya kalau kayak gini-gini tuh seru ya. Di Perkes. dokter ya, kami ucapkan selamat datang Ibu Dokter Nurul ya, sama Ibu Yuni ya, yang sebelah sini yang tengah yang cantik-cantik ini ya, Bu Dokter Nurul. Nah, kalau yang sebelah kiri bapaknya Ibu Yuni dari bagaimana Bu? Marketing Pak. Marketingnya dari Rumah Sakit Permata Jonggol ya. Ucapkan selamat datang Bu. Beb, jangan nongkrong. Oh, ketutup ya? Ketutup kan? Aku takut kamu naikin kaki. Itu sumber informasinya. Iya, makanya. Tapi ditutup Beb, aman. Dari banyak Iya, Bang. instansi. Kebetulan
Ya, kebetulan pada pagi hari ini kita akan diberikan informasi ilmu pengetahuan langsung oleh ahlinya, yaitu Ibu Dr. Nurul. Nah, ini selaras dengan ya anak ya, selaras dengan yang namanya GSS. Siapa yang kenal GSS? Apa itu GSS? Gerakan sekolah sehat. Di sekolah ada siapa? Ada guru, ada siswa, kebanyakan siswa. Ya, adanya gerakan sekolah sehat ini yang menggambarkan bahwa pemerintah menginginkan ya sekolah kita adalah sekolah yang sehat. Siswa-siswanya pada sehat-sehat semua. Guru-gurunya juga diharapkan pada sehat semuanya. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Semangat. Oke, siapa yang belum move on dari pertandingan sepak bola? Masih belum move on ya? Bahrain ya kemarin. Siapa yang masih update terus tentang Fadel sama Loli? Oke, siapa yang tahu berita terbaru tentang PDD? Oke, berarti update ini ya, berarti alhamdulillah nih Bapak Kepala Sekolah izin, berarti siswa-siswi di SMA Negeri 1 Jonggol ini sangat update dengan media sosial ya. Oke, tapi jangan salah ya adik-adik ya, bahwa memanfaatkan media sosial itu harus dengan tepat. Di sini masih ada yang bucin-bucin nggak? Banyak. Oke, baik. Oke, baik. Nah, ini sangat penting berarti hari ini, tepat sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru dari SMA Negeri 1 Jonggol karena telah mengundang kami dari Rumah Sakit Permata Jonggol untuk memberikan edukasi untuk para siswa-siswi usia remaja nih, yang katanya masih mencari jati diri, yang sedikit-sedikit stres, yang sedikit-sedikit mental health-nya kena, yang sedikit-sedikit butuh healing ya. Nah, jangan sampai salah maksud, jangan sampai salah tafsir ya. Karena media sosial sekarang kan sangat terbuka aksesnya. Siapa di sini yang nggak pegang handphone? Lagi dicas. Oke. Siapa di sini yang pulang sekolah nggak pegang handphone lagi? Oke. Bohong dosa ya. Tadi saya sempat diskusi sebentar sama Dokter Nurul. Saya bilang kayaknya di sini kalau dilihat dari duduknya banyak yang deket-deketan ya Dok. Ya, banyak yang kelihatannya ada sesuatu nih. Oke, jadi adik-adik, perkenalkan kembali, kami Rumah Sakit Permata Jonggol, adanya lokasinya di perbatasan Jonggol Cilengsi ya. Ada yang sudah tahu Permata Jonggol? Oke, jadi disitulah
itulah Rumah Sakit Permata Jonggol berdiri. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh pelayanan kesehatan boleh mampir. Tapi mudah-mudahan di sini sehat semua. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan bersama-sama supaya setelah ini adik-adik semua punya ilmu, punya pengetahuan yang tepat. Ya, jadi jangan mau tuh atas nama bucin dibohong-bohongin ya. Jadi udah tahu resikonya dan akibatnya. Jadi nanti tolong simak baik-baik dari Dokter Nurul materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan salam dari Ibu Direktur kami, Bapak. Beliau tidak dapat hadir pada hari ini karena ada satu dan lain hal. Senang sekali kami bisa bersama-sama di sini dengan adik-adik dari SMA Negeri 1 Jonggol. Semoga kedepannya ada program-program lain lagi yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan lagi nih ya. Jadi nama saya Dokter Nurul, kami dari Rumah Sakit Permata Jonggol. Walaupun usia kita masih terlampau jauh, jangan ada yang panggil saya tante ya. Manggilnya kakak aja dulu. Oke. Kali ini tadi sudah ada pembukaan nih. Kalau teman-teman di sini, adik-adik di sini pada update nih sama media sosial. Masalah PDD pada tahu, Pade Loli pada tahu. Niki Lemon tahu nggak? Tahu. Oke. Karena pada update semua nih, jadi kami di sini ingin mengedukasi nih. Adik-adik di sini tuh termasuk remaja, termasuk anak-anak atau termasuk dewasa. Nanti kalau dari slide ini ada yang kurang jelas, boleh bisa langsung ditanyakan ya. Ini adalah tumbuh kembang remaja dan pubertas. Remaja. Teman-teman di sini pada merasa masih anak-anak nggak? Siapa yang masih merasa dirinya anak-anak? Coba angkat tangan. Mana? Oke, yuk kamu. Kenapa kamu masih menganggap dirimu anak-anak? Coba dijawab. Saya masih suka main. Masih suka main? Main apa? Main game. Game apa? Game anak kecil. Game apa anak kecil? Hah? Game kayak panda gitu. Oke, yuk. Ada lagi yang menganggap dirinya masih anak-anak? Siapa ibu? Siapa? Ini ya, Bu Dokter, saya bantu ya. Mana yang masih menganggap dirinya anak-anak? Ada lagi yang masih menganggap dirinya anak-anak? Maaf ya. Ada yang masih menganggap dirinya anak-anak? Nah, volumenya mulai berkurang dari pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan pertama, adakah yang masih menganggap dirinya anak-anak? 80% ngangkat tangan. Sekarang pertanyaan kedua, masih ada yang menganggap dirinya anak-anak? Siapa angkat tangan? Angkat tangan, ayo. Kenapa masih menganggap dirinya anak-anak? Soalnya aku anak perempuan paling kecil di rumah. Ya, masih diperlakuin kayak bukan walaupun ada cowok. Contohnya? Contohnya kayak kalau apa orang apa kalau lagi pulang Terus? kalau
menganggap dirinya anak-anak karena masih suka dibelikan makanan. Menganggap dirinya anak-anak masih suka dipeluk. 3 hal yang dilakukan Sasa saat ini itu masih berlaku sama saya juga. Apakah saya anak-anak? Tidak. Anak-anak itu ada pengertiannya. Anak-anak itu adalah kemandirian yang masih dibantu oleh orang dewasa. Itu anak-anak. Di sini masih ada yang kalau berak dicebokin? Masih ada? Masih ada? Masih? Atau masih ada di sini yang pakai pampers? Oke, udah ya. Ini suatu ilustrasi bahwasannya teman-teman di sini semua sudah tidak lagi masuk ke dalam kategori anak-anak. Artinya kita di sini dari segi fisikly kita berubah menjadi remaja, dari cara berpikir kita juga harus berubah menjadi pemikiran remaja. Apa itu remaja? Remaja ini adalah periode yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dari fisik. Fisik di sini terlihat. Kalau dulu yang laki-laki tidak ada kumis, sekarang sudah mulai ada kumis. Kalau dulu mukanya bersih banget kayak bayi, sekarang sudah mulai ada bintik-bintik jerawat. Yang kedua adalah emosi. Emosi di sini kalau dulu anak-anak kalau kita dimarahin orang tua hanya bisa menangis. Sekarang kalau dimarahin orang tua bisa ngelawan. Dan kognitif dan sosial yang menjembatani masa kanak-kanak dan dewasa. Jadi adik-adik di sini sebelum nanti masuk ke usia dewasa, teman-teman di sini akan melewati masa yang namanya remaja. Remaja ini masa yang paling indah kalau dimanfaatkan dengan benar. Remaja ini juga bisa menjadi masa yang paling tidak mau diulang kalau dia dimanfaatkan dengan tidak benar. Batasan usia relatif tidak jelas, merujuk pada periode antara anak-anak dan dewasa. Ketika perkembangan biopsikososial telah terjadi. Umur 11 sampai 12 tahun itu disebut remaja. Umur 18 sampai 21 tahun itu disebut remaja akhir. Rentan antara 13 sampai 17 tahun itu dianggap remaja media. Teman-teman di sini rata-rata umurnya berapa? 17? 16? Oke. Ada yang 30 tahun di sini? Nggak ada. Oke. Berarti di sini rentan umurnya adalah 15, 16, 17 ya. Berarti paling tinggi di 17 tahun. Oke. Ini adalah remaja awal. Berarti teman-teman di sini sudah lewat melalui fase remaja awal. Kenapa? Karena remaja awal ini rentan umurnya adalah 11 sampai 14 tahun. Ini adalah remaja tengah. Nih, teman-teman saat ini semua berada dalam fase remaja tengah. Apa itu remaja tengah? Remaja tengah ini adalah pubertas, biasanya hampir tuntas. Nanti kita akan membahas tanda-tanda pubertas apa saja yang sudah teman-teman lewati atau yang akan teman-teman lalui. Sehingga perhatian remaja terfokus pada identitas pribadi. Di sini nih, kalau kata orang-orang sedang mencari jati diri dan aliansi dengan teman sebayanya. Artinya, di usia segini teman-teman rentan sekali atau cenderung tertarik dengan lawan jenis. Ada nggak di sini yang punya pacar? Ada. Kok nggak ada yang ngangkat tangan ya? Siapa yang udah punya pacar nih? Biar dilihat gurunya. Ada? Nggak ada ya? SMA 1 Jonggol berarti di sini nggak ada yang budaya pacaran ya? Bagus, betul. Ya. Hah? Bohong, ya sudah. Yang kedua adalah isu otonomi. Pengaruh teman sebaya sangat kuat. Nah, di sini teman-teman selain teman-teman memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, teman-teman di sini nih rasanya solidaritas kuat banget nih. Makanya kalau tawuran, satu yang tersakiti satu sekolah nyerbu. Itu namanya isu otonomi, gitu. Ya. Ini adalah
usianya sudah 17 tahun, akan lanjut ke 18 tahun, ini akan masuk ke dalam fase namanya remaja lanjut. Biasanya nanti remaja lanjut ini adalah peralihan dari teman-teman selesai SMA mau ke perguruan tinggi atau mau bekerja. Di rentang usia segini, teman-teman lebih fokus pada masa depan biasanya. Biasanya pada mikir, aku mau jadi apa ya? Atau, kok temanku sudah kuliah, aku belum ya? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar usia remaja lanjut kita cerah saat ini? Saat menjadi remaja tengah-tengah, teman-teman harus mempersiapkan diri. Ya, atau masalah-masalah yang menurut kamu ingin tanyakan nih seputar kesehatan atau seputar perkembangan remaja. Boleh, mana yang mau bertanya? Nanti Ibu Danang ini, Ibu kasih mic-nya. Oke, boleh. Maaf, ini langsung dijawab. Langsung ya? Ya, langsung dijawab soalnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Balkis Risa Wijaya, saya dari kelas 11-5. Mohon izin bertanya Bu Dokter, kan sekarang tuh remaja-remaja tuh kebanyakan orang-orangnya udah kayak bingung ke depannya mau kayak gimana, dan rentan banyak yang bunuh diri. Nah, kayak gitu tuh ada gak sih tips buat kita yang masih remaja, yang masih bingung harus kayak gimana ke depannya, dan untuk menghindari bunuh diri itu dan depresi? Mungkin kalau kita kurang bersyukur dan yang lain-lainnya, cuman kan pasti di luar itu pasti ada alasan yang lain dong. Saya mau tahu. Oke. Jangan dibilangin nggak tahu ya. Jangan salah, Ibu pernah nyebarin angket, ada pernyataan yang Ibu buat pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Itu hampir 80% menjawab iya. Astagfirullah. Menjawab iya, pernah terlintas gitu, pernah punya pikiran untuk bunuh diri. Mungkin di momen-momen tertentu ada masalah, ada tekanan yang membuat kita udahlah kayaknya selesai gitu ya. Ini pertanyaannya bagus ya Dok ya. Ini fenomena kita di sekolah. Oke, kita dengar penjelasan dari Ibu Dokter. Oke, siapa tadi namanya? Balkis. Oke, terima kasih ya Balkis ya. Pertanyaannya sederhana, namun ini umum terjadi akhir-akhir ini. Benar sekali. Jadi memang pada seusia Balkis nih, seusia teman-teman di sini di rentan 15 sampai 17 tahun ini, gampang sekali yang namanya depresi, gampang sekali yang namanya stres, sehingga keinginan untuk bunuh diri. Apa sih Dok tips-tipsnya? Sebenarnya kalau mau tips-tipsnya itu terlalu klise sih, karena memang kita hanya akan menganjurkan harus gini, harus gini, harus gini. Tapi dalam prakteknya yang pertama itu ya memang tetap harus sholat, tetap harus memang mengingat Tuhan. Yang kedua ini adalah kembalikan ke diri sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita memutuskan untuk melakukan hal baik atau hal buruk, kembalikan kepada diri sendiri. Responsibility, tanggung jawab kepada diri sendiri. Jangan pernah melakukan hal baik atau hal buruk untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Misalnya nih, saya pengen ranking 1 karena saya ingin melihat orang tua saya bangga. Ingin melihat orang tua bangga itu boleh, tetapi itu harus dijadikan alasan kedua.
Alasan pertama harus tetap responsibility. Tanggung jawab itu kembali ke diri sendiri. Saya ingin menjadi ranking 1 karena saya ingin melihat diri saya bangga di depan orang-orang. Jadi jangan pernah melakukan hal baik atau hal buruk untuk orang lain atau untuk alasan yang lain. Jadi ketika kamu ingin menyakiti dirimu sendiri, aku pengen bunuh diri lah, udah gak sanggup nih ngerjain PR matematika 2 soal ini. Ketika kamu memutuskan bunuh diri, kamu kembalikan sama dirimu sendiri. Terus kalau aku mati, gimana ya? Masuk surga atau masuk neraka nih? Sholatku masih bolong-bolong. Jadi ketika kamu memutuskan untuk mencelakai dirimu sendiri, jangan kamu pikirkan nanti gimana ya pacarku ya, sedih nggak ya dia tanpa aku. Nggak usah kamu pikirkan itu. Ketika kamu memutuskan untuk melukai dirimu sendiri, kamu kembalikan ke dirimu sendiri. Aku sudah siap belum ya? Gitu. Jadi kalau tips-tipsnya itu nggak ada. Jadi memang kita harus memperkuat diri sendiri, karena memang saat dewasa pun, saat kita tumbuh menjadi remaja, saat kita tumbuh menjadi dewasa, responsibility itu harus terhadap diri sendiri. Yang kedua baru terhadap orang lain, bisa orang tua, bisa suami, bisa anak. Sampai di sini paham? Paham. Semangat ya. Ada lihat kamu di Permata, kan live TikTok dari situ. Budak sebentar ya. Anak-anak, kalau di kelas kemudian sering menjelaskan tentang zina. Iya nggak? Beda nggak penjelasan Budian dengan Bu Dokter? Bedanya Bu Dokter langsung blok. Tapi kalau Budian kan masih ada tanda kutip disembunyi-sembunyiin. Tapi sekarang tadi sudah terlihat jelas bahwasannya yang namanya zina itu di dalam kesehatan juga sudah dilarang. Apakah masih ada yang mau berbuat zina? Oke, itu sebenarnya untuk Bu Dokter. Jadi Bu Dokter menyampaikan batas saya minim tentang ilmu kesehatan Bu Dokter. Ada beberapa siswi yang datang ke saya dan bertanya ketika saya sudah menyampaikan materi zina. Dianggapnya saya paham semuanya gitu ya Dokter. Nah, bahasanya begini Bu, sudah masuk umur 16 tahun, tapi ternyata ciri-ciri pubertas itu belum muncul. Jadi payudaranya belum membesar. Salah satunya cirinya seperti itu kan? Coba nggak usah ngomong dulu kalau ngomong payudara, atau yang kedua ternyata belum menstruasi. Dan yang tadi digambarkan maksudnya bulu-bulu yang ada di sekitar kami itu juga belum muncul Bu. Jadi itu termasuk kegalauan sebetulnya si siswi tersebut. Saya sampaikan namanya pubertas itu kan masing-masing. Tapi kalau sudah umur 16 tahun, masa saya belum Bu. Tapi saya tanya gini, inisialnya enggak jadi. Jadi saya tanya begini, tapi kamu udah pernah senang nggak sama anak laki? Saya nggak ada senang-senangnya Bu sama anak laki Bu. Berarti kan memang belum pubertas ya Bu Dokter ya. Nggak ada di sini sih, anaknya nggak ada di sini, tapi ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Oke ya, terima kasih nih Bu Guru. Jadi teman-teman di sini yang saya sebutkan tadi itu hal pada umumnya. Tetapi Dok, ada juga nih kata Bu Guru nih yang sudah 16 tahun kok belum keluar tanda-tanda pubertas primer atau pubertas sekundernya. Itu kenapa? Apakah ini tidak normal? Itu normal teman-teman ya. Jadi memang ini adalah pada umumnya. Ketika dia terjadi tidak pada umumnya, apakah langsung dikategorikan tidak normal? Tidak. Ini konsepnya sama seperti kita menikah. Saya sama kamu menikah di tanggal dan tahun yang sama. Bulan depan kamu sudah hamil,
saya nggak hamil. Apakah saya langsung dibilang tidak normal? Tidak, karena ini semua berkaitan sama hormonal. Jadi memang tadi sebelum seperti yang saya jelaskan bahwasanya kita ini diatur oleh hormonal, termasuk pertumbuhan pubertas primer dan sekunder itu dipengaruhi oleh hormonal. Dok, kenapa dok bukannya hormon setiap orang itu sama? Betul, hormon setiap orang itu sama, tetapi gen dan DNA kita berbeda. Teman-teman harus waspada ketika tanda-tanda pubertas ini belum muncul di usia 21 tahun. Kalau usia 21 tahun, payudara belum tumbuh, atau rambut di sekitar area pubis belum tumbuh sama sekali, atau teman-teman yang perempuan belum menstruasi, ini boleh waspada, awareness. Artinya teman-teman boleh memeriksakan diri ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut, apakah memang ada gangguan hormonal ataukah ini memang fungsional yang normal. Gitu ya. Jadi yang kalau usia segini belum ada tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan, nggak usah galau. Tanda-tanda tersebut tidak akan merusak masa depan ya teman-teman ya. Mungkin keluarnya saja yang sedikit terlambat daripada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, luar biasa penjelasannya ya. Sudah jelas. Jadi kalau ini yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok belum kelihatan, masih ada waktu buat menunggu, jangan langsung galau. Tapi kalau dicek boleh ya dok ya? Boleh. Apa namanya ya? Begini gitu. Boleh. Semuanya baik-baik aja boleh dicek. Boleh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari Rumah Sakit Permata Jonggol untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga untuk Ibu Guru semua serta adik-adik yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di program selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokternya lagi foto nih guys. Kita bikin konten yuk. Gimana caranya? Coba berdiri yang benar sekalian di kontenin yang bagus. Coba dulu yang foto. Alhamdulillah guys, tepat pukul 11 kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sekarang sesi foto dari dokter. Lihat, lagi pada foto-foto. Jadi dokter Nurul sekarang udah mulai banyak penggemarnya. Gimana dok hari ini? Jangan kayak gitu Mas. Gimana hari ini dok? Seru? Seru. Menyenangkan guys. Oke. Nanti kemana lagi nanti dok kita? Terima kasih ya. Dok, tolong jaga perasaan dok, tolong. Jaga bicara dok, tolong. Salah dok, sini. Salah ini. Ini dia lagi ngelapin, kamu jangan bilang